Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Pagi ini saya Prano lagi mengampu mata kuliah kebijakan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kembali menemui Anda, dan masih di masa atau di situasi pandemi COVID-19. Jadi materi kuliah pada hari ini pun kaitannya dengan masalah penanganan COVID-19, kaitannya dengan kebijakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Baik, sebagai latar belakang teman-teman semuanya, kebijakan ini diambil karena merebaknya wabah virus corona. Jadi walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru terhadap kaitannya dengan virus corona 19 atau COVID-19 ini, yakni new normal atau situasi normal yang baru, nampaknya situasinya masih banyak kasus-kasus ataupun warga masyarakat yang mengidap ataupun yang terkena virus corona ini. Update pada hari ini, korban meninggal sudah mencapai 2.339, yang sembuh bertambah lagi, dan kasusnya sudah mencapai 43.000 lebih. Nah, ini menandakan bahwa walaupun situasinya sudah menuju ke new normal atau suatu situasi normal yang baru, kenyataannya warga masyarakat masih banyak yang belum memahami kenapa situasi normal ini masih belum dianggap sebagai situasi yang harusnya diantisipasi dengan masih pemberlakuan protokol kesehatan. Nah, kontribusi PKB atau PLKB BKKBN dalam mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona ini menjadi penting. Kenapa? Karena penyuluh keluarga berencana dan penyuluh lapangan keluarga berencana BKKBN dalam mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona ini diperlukan karena mereka sangat sering berhadapan ataupun berinteraksi dengan warga masyarakat. Makanya warga masyarakat yang biasanya berkonsultasi ataupun diberikan pemahaman tentang masalah KB oleh PKB ini akan semakin memahami bagaimana cara mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Oleh karenanya teman-teman semuanya, saat ini sedang dilaksanakan pelatihan pencegahan COVID-19 bagi PKB ataupun PLKB untuk angkatan kedua, dan ini akan sasarannya adalah sebanyak 120 PKB maupun PLKB yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Yang ketiga adalah kompetensi PKB dan PLKB dalam hal mengelola perubahan, komunikasi, dan pelayanan publik untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus corona. Kita tahu teman-teman semuanya, PKB maupun PLKB ini sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan ataupun kemampuan bagaimana mengkomunikasikan berbagai kebijakan, terutama kaitannya dengan program Bangga Kencana, kaitannya dengan program KB, kependudukan dan keluarga sejahtera, dan untuk itu mereka sudah dibekali dengan pengetahuan bagaimana mencegah virus corona ini. Harapannya adalah dengan semakin banyaknya warga masyarakat atau semakin banyaknya PKB maupun PLKB yang memahami tentang bagaimana mencegah penyebaran virus corona ini, akan semakin banyak warga masyarakat yang memahami bagaimana cara mencegah virus corona ini. Baik, jadi kebijakan yang diambil oleh BKKBN kaitannya dengan pencegahan virus corona ini dengan memberdayakan PKB atau penyuluh keluarga berencana dan penyuluh lapangan keluarga berencana BKKBN, yakni diluncurkannya ataupun diterapkannya strategi siaga cegah COVID-19. Lengkapnya adalah PKB atau PLKB BKKBN siaga cegah COVID-19. Ini merupakan akronim ya, siaga. Si artinya siap selalu ya. Kemudian A artinya adalah antisipasi, G adalah gangguan, A adalah corona. Jadi PKB maupun PLKB BKKBN siaga cegah COVID-19, siap selalu mengantisipasi gangguan dari corona. Jadi PKB maupun PLKB BKKBN siap untuk mencegah COVID-19 adalah PKB maupun PLKB yang siap mengantisipasi gangguan corona, yang juga selalu siap mengedukasi, membantu dan memfasilitasi masyarakat terhadap penyebaran, pencegahan, dan penanganan virus corona di tempat tugas dan tempat tinggalnya masing-masing. Tujuannya teman-teman semuanya, kebijakan ini ataupun strategi ini dilakukan adalah yang pertama, PKB maupun PLKB BKKBN memiliki pengetahuan mengenai konsep dan penyebaran virus COVID-19. Oleh karenanya, dengan dilatihnya PKB maupun PLKB tentang bagaimana mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona ini, harapannya adalah mereka akan semakin banyak mengedukasi warga masyarakat. Yang kedua,
PKP maupun PLKB BKKBN memiliki pengetahuan mengenai pencegahan virus COVID-19. Ya, kalau tadi konsep, berikutnya yang kedua adalah tentang bagaimana mencegah virus corona ini. Yang ketiga atau C, PKP maupun PLKB BKKBN memiliki keterampilan dalam upaya membantu penanganan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi ada 3 yang saya ulangi. Yang pertama adalah PKP maupun PLKB ini mengetahui konsep dan penyebaran virus corona, ya. Yang kedua adalah PKP maupun PLKB BKKBN memiliki pengetahuan bagaimana mencegah virus corona tersebut. Dan yang ketiga adalah PKP maupun PLKB BKKBN memiliki keterampilan dalam upaya membantu penanganan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kemudian teman-teman semuanya, manfaat dari PKP maupun PLKB BKKBN siaga cegah COVID-19 ini yang pertama adalah membantu diri sendiri. Ya, sebelum membantu orang, membantu diri sendiri, keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan virus corona dengan baik dan benar. Kita tahu teman-teman semuanya, informasi yang berkembang di media massa, ya, di media sosial ini banyak sekali tentang virus COVID-19 ini. Ada informasi yang betul dan ada informasi yang kadang-kadang dikatakan sebagai informasi yang hoax atau tidak benar, ya. Untuk itu harapannya adalah setelah PKB maupun PLKB ini memperoleh pengetahuan, dapat memahami sebenarnya informasi yang benar tentang virus corona ini. Yang kedua adalah membantu memperkecil potensi penyebaran virus corona di tengah lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Jadi kalau sudah mereka tahu, harapannya adalah mereka akan memperkecil potensi penyebarannya. Ya, kita tahu penyebarannya adalah baik melalui bersentuhan tangan, menyentuh benda-benda yang tadi dipegang oleh orang yang sudah terinfeksi virus corona dan sebagainya. Jadi untuk itu perlu diantisipasi dengan memperkecil potensi penyebaran virus corona di tengah lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Ya, kalau sudah berada di luar rumah, sudah selesai berinteraksi dengan orang, pulang dari pasar misalnya, jangan sampai membawa virus tersebut ke dalam rumah. Caranya gimana? Melalui penerapan misalnya cuci tangan, ya, mengganti baju. Ada protokol kesehatan yang perlu diterapkan. Yang ketiga, membantu mencegah keluarga dan masyarakat terpapar virus corona. Kalau tadi sudah diri sendiri, berikutnya adalah keluarga kita, keluarga PKB maupun PLKB jangan sampai tertular atau terpapar oleh virus corona ini. Ya, yang keempat, membantu memfasilitasi masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila ada yang terpapar gejala virus corona ini. Ya, PLKB kan lokasi kerjanya adalah di lingkungan masyarakat. Jadi kalau sudah tahu ada kasus tentang terpaparnya warga masyarakat terhadap virus corona ini, dapat membantu dinas ataupun membantu petugas kesehatan bagaimana untuk mengantisipasi atau mencegah supaya dapat ditangani sedini mungkin. Kemudian strategi, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh aparat sipil negara BKKBN siaga cegah COVID-19 ini. Yang pertama adalah senantiasa membantu perkembangan penyebaran virus corona di lingkungan tugas masing-masing, baik melalui internet maupun secara langsung. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman semuanya, baik bertemu langsung dengan warga masyarakat, ya, baik juga melalui media yang ada, baik melalui media sosial, ya, ini memanfaatkan fasilitas internet dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan terjangkitnya virus corona melalui media cetak dan media elektronik. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, selama pelatihan di BKKBN, PKB maupun PLKB ini diberikan pemahaman bagaimana cara membuat media komunikasi informasi maupun edukasi atau media KIE, bagaimana cara mengantisipasi virus corona ini. Yang ketiga, melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila mengetahui ada masyarakat yang terpapar gejala virus corona. Jadi, karena lokasi tugasnya adalah di lingkungan masyarakat, jika ditemukan warga binaannya atau di lingkungan tugasnya terpapar virus corona atau gejala-gejala yang mirip dengan virus corona yang seperti kita ketahui bersama adalah antara lain dengan diketahuinya dari suhu tubuh atau badan di atas 38 derajat Celcius, ditandai dengan batuk-batuk, flu, dan sebagainya, antara lain seperti itu, harus segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Yang keempat, membantu masyarakat dalam penanganan paparan gejala virus corona untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdekat di lokasinya, seperti di puskesmas. Jadi, kalau sudah ada pengetahuan tentang itu, PKB maupun PLKB ini harus membantu masyarakat bagaimana menangani gejala virus corona.
Yang kelima adalah melaporkan kepada RT, RW maupun pihak berwenang apabila mengetahui ada pendatang atau pemudik yang tidak mengisolasi diri di rumah selama 14 hari sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi PKB maupun PLKB yang mengetahui bahwa di lingkungannya misalnya ada orang pendatang ya, misal apalagi dari wilayah-wilayah epicentrum, misalnya dari DKI Jakarta, dari Surabaya atau dari Jawa Timur yang sampai saat ini masih menjadi epicentrum penyebaran virus corona, harus segera dilaporkan ya kepada RT, RW atau pihak berwenang. Kenapa? Karena harus segera diantisipasi jangan sampai menyebarkan ke orang lain. Yang keenam, melaporkan kepada RT ataupun RW dan pihak berwenang apabila ada masyarakat yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Nah ini ya, saya tidak menggunakan masker karena sedang berbicara ya. Tapi kalau mengetahui di lingkungan masyarakatnya sedang tidak membawa masker, harus segera dilaporkan, karena salah satu upaya yang sampai saat ini dianggap paling strategis untuk mencegah penyebaran ini adalah selalu menggunakan masker ya, cuci tangan setelah bepergian ya. Paling nggak 20 menit sekali harus melakukan cuci tangan, mengganti pakaian setelah kita bepergian. Ini adalah salah satu upaya bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak penyebaran virus corona ini tidak sampai ke warga masyarakat secara luas. Yang ketujuh adalah melaporkan kepada pihak RT maupun RW dan pihak berwenang apabila mengetahui ada masyarakat yang masih melakukan acara perkumpulan yang melibatkan orang banyak. Nah, teman-teman semuanya, dalam situasi seperti ini, pemerintah masih melarang ya kegiatan yang melibatkan banyak orang, misalnya kumpul-kumpul arisan, ya reuni, atau bahkan resepsi pernikahan dan sebagainya. Karena apa? Ini karena sangat berpotensi terhadap penyebaran virus corona ini. Interaksi warga masyarakat seperti melalui pertemuan, berjabat tangan dan sebagainya ini merupakan potensi untuk penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, PLKB maupun PNKB harus segera melaporkan ya. Yang ke-8, mencatat daftar, alamat dan nomor telepon pihak terkait apabila terjadi kasus. Jadi sebagai tempat rujukan ini, seperti hotline gugus tugas COVID-19 di daerah, nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon puskesmas, dan nomor telepon lurah atau kepala desa, bahkan ketua RT maupun RW. Ini supaya kalau ada kasus dapat diantisipasi. Teman-teman semuanya, sedangkan sebagai standar operasi prosedur penanganan pasien COVID-19 di puskesmas, yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan adalah, jadi yang pertama adalah kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Ya. Yang pertama adalah kontak erat risiko rendah. Ya. Ini dilakukan dengan pengawasan dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan PDP dan wajib melakukan karantina. Ya. Tidak memerlukan pengambilan spesimen dalam hal ini. Kemudian jika kontak erat risiko tinggi, ya perlu pengawasan yang dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan probable atau terkonfirmasi. Ya. Yang berikutnya adalah wajib dikarantina dan dilakukan pengambilan spesimen hari pertama dan hari ke-14 ya jika ditemukan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Teman-teman semuanya, kasus pasien dalam pengawasan atau PDP seperti teman-teman ketahui bersama adalah langkah-langkah di puskesmas apabila menemui atau menemukan orang dalam kriteria PDP, maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, tata laksana sesuai dengan kondisi. Jika kondisi ringan, maka perlu mengisolasi diri di rumah. Ya. Jika kondisinya sedang, harus dirujuk ke rumah sakit darurat. Jika kondisinya berat, ini perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan. Yang kedua, saat melakukan rujukan, selalu berkoordinasi dengan rumah sakit dan memperhatikan prinsip PPI, ya, mengutamakan pengamanan, ya, harus menggunakan APD dan sebagainya. Terus yang ketiga, memberikan notifikasi 1x24 jam secara berjenjang. Ya, yang keempat, melakukan penyelidikan epidemiologi, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota. Yang kelima, mengidentifikasi kontak erat yang berasal dari masyarakat maupun petugas kesehatan. Ya. Yang keenam, melakukan pemantauan PDP yang isolasi rumah. Ya. Yang ketujuh, mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin. Yang kedelapan, melakukan edukasi PDP ringan untuk isolasi diri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan, segera laporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kesembilan,
Melakukan komunikasi risiko baik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Ini perlu ya, risikonya perlu diberikan. Karena ada sebagian warga masyarakat yang kita tahu masih mengabaikan seperti ini. Yang ke-10 adalah pengambilan pengambilan spesimen pada PDP ringan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait dengan pengiriman spesimen. Kemudian jika ditemukan kasus orang dalam pemantauan, kalau tadi PDP sekarang ODP ya, kasus orang dalam pemantauan atau ODP. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tata laksana sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian yang kedua, melakukan notifikasi kasus dalam waktu 1 kali 24 jam ke Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota. Yang ketiga, melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota. Yang keempat, melakukan pemantauan atau cek kondisi kasus setiap hari. Jika terjadi perburukan, segera rujuk ke rumah sakit darurat maupun rujukan. Yang kelima, mencatat dan melaporkan hasil pemantauan secara rutin. Yang keenam, melakukan edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, melakukan komunikasi risiko keluarga dan masyarakat. Yang kedelapan, pengambilan spesimen dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait pengiriman spesimen. Saya ulangi, terkait pengiriman spesimen. Ya. Yang ketiga, kalau tadi PDP sudah, ODP sudah, sekarang yang ketiga adalah OTG, orang tanpa gejala. Ini yang perlu diwaspadai. Orang nampaknya sehat, tapi besar kemungkinan masih membawa kemungkinan adanya virus corona. Langkah-langkah yang dilakukan di puskesmas apabila menemukan orang dengan kriteria OTG atau orang tanpa gejala, maka perlu melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendataan kontak erat atau OTG. Yang kedua, puskesmas segera melaporkan secara berjenjang dalam waktu 24 jam ke Dinas Kabupaten maupun Kota dan Provinsi. Yang ketiga, melakukan pemantauan atau cek kondisi kasus setiap hari. Jika terjadi perburukan, segera dirujuk ke rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan. Yang keempat, mencatat dan melaporkan hasil pemantauan secara rutin. Yang kelima, edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keenam, melakukan komunikasi risiko keluarga dan masyarakat. Yang ketujuh, pengambilan spesimen dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait dengan pengiriman spesimen. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, klasifikasi kasus COVID-19 untuk masyarakat, orang tanpa gejala atau OTG, biasanya ditandai dengan orang tanpa gejala yang memiliki kontak dengan kasus positif. Ini yang harus dilakukan adalah melakukan isolasi diri di rumah. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP, orang yang memiliki gejala ringan dan membutuhkan pemeriksaan. Ini perlu diisolasi di rumah. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP. Ya, pasien yang memiliki gejala ringan, sedang maupun berat, yang memiliki riwayat perjalanan ataupun kontak dan membutuhkan pemeriksaan. Jika ringan, ya, ini bisa dilakukan dengan melakukan isolasi di rumah. Kemudian jika sedang, harus dirawat di rumah sakit darurat, dan jika kondisinya berat, maka perlu dirawat di rumah sakit rujukan. Ya. Konfirmasi, ya, yang perlu dilakukan adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan positif. Jika kondisinya ringan, cukup mengisolasi diri di rumah. Jika kondisinya sedang, harus dirawat di rumah sakit darurat, dan jika kondisinya berat, perlu dirawat di rumah sakit rujukan. Ya, teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa sejak ditemukannya kasus ini merebak di berbagai negara termasuk di Indonesia, ya, dampaknya sudah banyak terlihat baik di bidang KB, ya, semakin terjadinya penurunan warga masyarakat yang mengakses pelayanan KB, dan di skup yang lebih luas, ya, dampak COVID-19 terhadap ekonomi, misalnya menurunnya daya beli warga masyarakat. Kenapa? Ini ekonominya semakin, ya, kita ketahui bersama bahwa perekonomian di Indonesia sedang terdampak akibat COVID-19 ini. Terjadinya ancaman PHK. Kita tahu, teman-teman semuanya, banyak perusahaan yang gulung tikar, ya. Ini ancaman PHK-nya semakin besar. Terus meningkatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Ini rupiah semakin melemah, ya.
namun dolar semakin menguat. Kemudian banyaknya perusahaan gulung tikar, dampaknya adalah terjadinya PHK, dan pendapatan warga masyarakat menjadi semakin berkurang. Ya, ini nanti teman-teman saya yakin mengetahui hal ini. Ya. Namun demikian, kalau dampak negatif, ada juga dampak terhadap kehidupan sosial yang positif. Ya. Dampak positifnya adalah timbulnya kepedulian untuk membantu sesama. Kita tahu warga masyarakat semenjak adanya COVID-19, pandemi COVID-19 ini, warga masyarakat tumbuh rasa kepeduliannya untuk membantu sesama. Banyak warga masyarakat yang terdampak oleh virus corona ini, ya. Mengurangi kerumunan massa, jadi agak berkurang, tidak ada berkurang semakin intensitasnya warga masyarakat yang mengadakan acara berkumpul-kumpul dan sebagainya. Kemudian lingkungan sekitar menjadi lebih bersih. Karena apa? Karena warga masyarakat tidak lagi terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu. Terus dampak negatifnya adalah merenggangnya hubungan sosial. Ya, orang kenapa ini terjadi? Karena orang menjadi semakin curiga, ya. Jangan-jangan si ini terdampak, jangan-jangan si ini reaktif terhadap COVID-19. Dan yang ketiga adalah menimbulkan kerawanan sosial. Ini dia teman-teman semuanya. Kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengasimilasi narapidana. Nah, ini dampak kerawanan sosialnya kita ketahui bersama sudah terasa sampai saat ini. Terus kemudian dampak COVID-19 terhadap mental spiritual. Yang pertama, dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita tahu teman-teman semuanya sudah banyak kasus yang meninggal dunia akibat COVID-19. Orang menjadi sadar, ya, siapapun akan, walaupun semuanya orang akan mengalami meninggal dunia atau mati, namun kondisi ini justru berdampak positif pada banyak orang. Seorang akan semakin sadar bahwa dampak dari COVID-19 ini siapapun akan terkena. Jadi orang akan semakin banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dapat menjadikan diri semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus yang ketiga, semakin mawas diri terhadap situasi dan kondisi di sekitar kita. Orang semakin peduli, ya, dampak positifnya. Namun di balik dampak positif ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah timbulnya kepanikan atau ketakutan yang berlebihan di dalam masyarakat, ya. Ini dia. Orang menjadi panik, ya. Karena warga masyarakat akan semakin semakin menjadikan was-was. Ya, jika jangan-jangan merasa batuk ini jangan-jangan karena kena COVID-19. Kalau misalnya kita sedang melakukan kegiatan ibadah di masjid, sebelah kita mengalami batuk-batuk atau bersin-bersin, ini sudah menimbulkan rasa curiga. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah menambah stres terhadap tekanan hidup. Ya. Ini perlu diwaspadai. Kemudian kurangnya kegiatan keagamaan secara bersama-sama. Kita tahu karena pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul di media publik, ya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri menyarankan saatnya belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita harus bersinergi terhadap COVID-19 ini. Siapapun bisa terkena, jangan abaikan, ya, jangan anggap remeh. Oleh karena itu tetap tinggal di rumah, ya. Jika ada keperluan yang mendesak barulah boleh ke rumah, ya. Kurangi aktivitas di luar rumah, selalu cuci tangan, gunakan masker, dan jaga kehidupan dan senantiasa jaga kesehatan. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.